Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa doa tak kunjung terkabul, rezeki terasa seret, dan hati sulit menemukan ketenangan? Mungkin jawabannya bukan di tempat yang jauh, tetapi justru ada pada 7 menit setelah qobliyah subuh. Diamlah sejenak, jangan ubah posisi duduk, karena bisa jadi itulah momen langit sedang terbuka untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan solawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar bahwa ada amalan ringan yang bisa membuka pintu langit? Pernahkah Anda tahu bahwa hanya dengan tidak mengubah posisi duduk setelah solat sunnah qobliyah subuh, kita bisa mengundang terkabulnya doa dan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya? Ini bukan sekedar cerita, ini adalah amalan yang diajarkan Rasulullah dan diamalkan oleh para salafus soleh. Salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah solat sunnah qobliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka handphone, jangan berpindah tempat duduk, karena saat itulah ada 3 zikir agung yang jika dibaca, insya Allah doa diijabah, rezeki dilapangkan, bahkan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan 2 rakaat solat sunnah qobliyah subuh. Para ulama menyebutnya sebagai sunnah rawatib yang paling ditekankan atau muakkadah. Apalagi jika kita gabungkan dengan 3 zikir agung yang akan kita bahas ini, karena pada waktu inilah insya Allah doa diangkat, rezeki dilapangkan, bahkan dosa sebesar apapun akan diampuni Allah. Karena itu, mari kita simak dengan baik sampai akhir, agar menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat. Sahabat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa
dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang menginspirasi untuk kita semua. Namanya sebut saja Pak Syukur. Usianya sudah 65 tahun. Dulu beliau hanyalah pedagang kecil di pinggiran pasar, berjualan gorengan sejak subuh. Hasilnya tidak seberapa. Namun ada satu amalan yang beliau jaga dengan istiqomah, sholat qobliyah subuh, dan tidak berpindah tempat duduk setelahnya. Setiap pagi setelah 2 rakaat sunnah, Pak Syukur duduk diam sejenak di tempatnya, lalu membaca 3 zikir agung yang hampir setiap hari beliau amalkan. Kata beliau, saya tidak punya apa-apa, tapi saya percaya zikir ini bisa mengetuk langit, membuka rezeki, menenangkan hati, dan menghapus dosa-dosa saya. Tahun demi tahun berlalu tanpa disangka, anak sulungnya yang dulu hanya lulusan SMA mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Anak keduanya diterima bekerja di perusahaan BUMN. Dan usaha Pak Syukur yang semulanya kecil tiba-tiba viral di media sosial karena gorengannya dikenal sehat tanpa minyak bekas. Kini beliau sudah memiliki 3 cabang usaha. Saat ditanya apa rahasianya, beliau hanya tersenyum dan berkata, saya tidak punya ijazah tinggi, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya waktu 10 menit setelah qobliyah subuh, dan saya gunakan itu untuk mengetuk pintu langit. Sahabat, pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Terkadang yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya karunia besar dari Allah. Jangan anggap remeh waktu setelah qobliyah subuh. Jangan tergesa-gesa berdiri, karena bisa jadi rezeki yang Anda cari bertahun-tahun sedang menunggu Anda hanya dengan 7 menit dari waktu Anda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Dan inilah 3 zikir agung yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang pertama adalah Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghits, yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak ada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bacalah zikir ini sebanyak 40 kali setelah sholat qobliyah subuh tanpa mengubah posisi duduk. Menurut Imam Asy-Syatibi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, siapa yang membiasakan zikir ini, doanya akan dikabulkan, dikuatkan fisik dan batinnya, serta dijaga hingga akhir hayatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca doa ini dalam kondisi genting dan kesulitan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian
zikir yang kedua adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bacalah zikir ini 100 kali, masih dalam posisi duduk yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dua kalimat ini ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan hadis riwayat Muslim nomor 2694. Adapun zikir yang ketiga adalah Sayyidul Istighfar. Mari kita baca bersama-sama zikir ini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacanya di pagi hari dengan yakin, lalu ia meninggal sebelum sore, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun cara mengamalkannya adalah bacalah di pagi hari setelah qobliyah subuh atau di sore hari setelah asar hingga menjelang maghrib sebanyak 1-3 kali dengan hati yang hadir dan penuh harap kepada Allah. Sahabat beriman, betapa sering kita mengeluh tentang rezeki yang sempit, tentang doa yang belum terjawab, dan hati yang gelisah. Padahal rahmat Allah sering tersembunyi dalam waktu-waktu yang sangat sederhana, seperti beberapa menit setelah qobliyah subuh. Gunakan waktu emas itu, duduklah sebentar, berzikirlah dengan penuh keyakinan. Amalan ini tidak butuh modal, tidak menguras tenaga, hanya butuh kesungguhan hati. Semoga Allah membalas keikhlasan kita dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.